warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran di Pascal Programming ya. Setelah itu bisa dilanjut dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Nah, ini compiler kita, yakni compilernya online ya. Mau Python, Java ya, atau mungkin MATLAB juga ada, PHP ya, atau mungkin bahasa C ya, atau lainnya ya, banyak yang sudah disediakan. Nanti harapannya bisa dicoba kembali ya. Ini cara menuliskan program, misalkan hello ya, kita review sejenak. Ada nama program ya, ada begin dan end titik. Nah, berarti akhir kalau titik di sini. Kalau titik koma itu masih ada kelanjutan ya, ada baris berikutnya gitu ya. Ini pun sama, ada baris berikutnya ya, titik koma ya. Nah, kita akan mencoba mempelajari tentang beberapa deret ya. Deret bilangan. Oke. Kalau kemarin deret bilangan genap atau ganjil, nah sekarang banyak deret di sini ya. Ada deret-deret aritmatika. Oke, ini istilahnya saja ya. Deret aritmatika apa saja? Misalkan ada deret Fibonacci, oke, atau faktorial, ya ini istilah nanti kita akan cek ya. Bahkan ada deret Maclaurin ya, deret Taylor ya, Maclaurin, Taylor. Terus deret pangkat kita akan masuk ke istilah namanya adalah deret geometri, oke. Atau mungkin deret tak tentu lainnya gitu ya. Oke, contoh misalkan untuk deret bilangan Fibonacci, atau jangan Fibonacci dulu ya, aritmatika yang sederhana. Misalnya adalah 0, 3, sorry, 3, misalkan 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, ya 43 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita cek di sini ya, deret ini diawali dengan bilangan 3. Nah, untuk bilangan berikutnya atau kita sebut dengan suku di berikutnya ya, atau suku deret di berikutnya adalah 8. Ya, berikutnya 13 ya. Nah, ini gimana nih, ada semacam pola ya ternyata. Jadi diawali dengan angka 3 dan berikutnya ditambah dengan angka 5. 3 tambah 5 8 ya. 8 ditambah 5 itu 13. 13 ditambah 5 18 ya. 18 ditambah 5 23 ya. Terus ya, ditambah 5 sampai kapan? Nah, karena itu kita di persoalan tentang deret bilangan harus ada batas deretnya. Mau ditampilkan sampai berapa kali iterasi? Ya, sampai berapa bilangan? Misalkan 10 berarti batasnya 10. 200 berarti batasnya 200. Seperti itu ya. Nah, kemarin kita menggunakan dengan strukturnya adalah while ya. Oke ya, kita coba di sini. Oke, untuk teks sudah cukup terlihat dan jelas, bisa terbaca ya dengan mudah atau kurang, fontnya kurang besar? Sudah cukup ya. Coba kita mulai. Tadi kita butuh ada suatu kamus data ya, variabel ya. Variabelnya ada batas, seperti biasa ada K untuk menghitung ya iterasi keberapa. Lalu juga ada kita sebut dengan istilahnya adalah bilangannya ya, kita sebut dengan deretnya ya. Semuanya bermain di integer ya. Integer adalah bilangan bulat. 1, 2, 3, 10, 11 ya, 100, 200, 1000 ya. Itu adalah bilangan bulat. Min 2, min 3 bilangan bulat ya. Oke, kalau 1/2 ya atau 3,2, 3,7, 5,1 itu adalah bilangan pecahan ya. Oke, nah setelah itu kita sampaikan di sini write-len atau write ya, sama ya. Input batas deret misalnya. Ya, batas deret. Readlen adalah batas ya.
seperti biasa kita isi, lalu K kita isikan mulai dari 1, oke. Nah, dan deret kita definisikan dari 3 ya, deretnya pun dari 3 ya. Awal deret ya. Nah, setelah itu bagaimana? Kita lakukan perulangan. Selagi ya, while selagi K masih lebih kecil atau sama dengan batas, maka lakukan perulangan berikut. Nah, ya. Oke, perulangannya bagaimana? Di situ tampilkan angka 3 dulu ya. Tampilkan angka 3. Oke, 3 ternyata di sini adalah deret ya. Right, ya, tampilkan deret. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, katanya, deret yang baru adalah, ya, deret berikutnya adalah, deret sebelumnya kita tambahkan dengan 5. Ya. Lalu, iterasinya kita tambahkan seperti biasa ya, K sama dengan K plus 1. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi untuk menampilkan deret aritmatika ya 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 dan seterusnya. Maka pertama tadi kita harus menentukan dulu awal dari deret ya. Awalnya mulai dari 3 ya. Setelah itu batasnya sampai kapan? Mau 100 angka, 10 angka, atau 5 angka, atau berapa angka? Oke. Setelah itu kita cek berikutnya, ya, ada polanya nggak dia? Ada ciri khasnya nggak? Ya, apakah ada karakternya? Ternyata dia memiliki pola, ya, ada karakter, ya. Ada semacam ciri khusus. Oh, ternyata di angka berikutnya dia ditambah 5, ya. Di angka berikutnya ditambah 5 lagi, ya. Jadi ditambah 5 terus seperti itu. Oke, ini baru satu cara ya. Ada cara yang lain banyak di sini. Karena itu kita menuliskannya adalah, nah, tuliskan dulu ya awalnya dari mana, deret misalkan nama variabelnya, ya nama variabelnya bolehkah Fazila? Boleh, silahkan, tidak masalah. Oke. Nah setelah itu kita lakukan perulangan ya. Nah, bagaimana perulangannya? Nah untuk deret berikutnya, nah adalah tadi deret berikutnya adalah ditambah 5. Ya. Karena itu kita tulis deret yang baru ya, ini deret yang baru yang saya blok di sini adalah deret sebelumnya ditambah 5 ya. Nah, untuk kalimat ya, aksi seperti ini deret sama dengan deret tambah 5. Ini maksudnya apa gitu ya. Nah, di sebelah kiri yang saya blok di sini dia adalah deret terbaru ya. Nah, sedangkan di sebelah kanan deret sebelumnya ya. Oke, karena di pemrograman komputer, terutama di bidang komputasi, dia akan mengeksekusi variabel sebelumnya gitu ya, atau memori atau alamat address lebih tepatnya, ya. Alamat address yang sudah ada dan sebelumnya tuh bernilai berapa ya. Ada di sebelah kanan dia di sini. Oke, sama seperti ini ya. K sama dengan K plus 1. Nah, ini secara harfiah dibaca seperti itu, tapi kalau kita pahami lebih ya, kita kaji ternyata nilai K di sini adalah nilai K terbaru. Ya. Di baris 20 ini di sebelah kiri K yang baru adalah nah baru sebelah kanannya. K sebelumnya ditambah 1. Ya, seperti itu ya cara membacanya. Oke, sehingga kalau kita lakukan run di sini, kita klik run. Oke, kita cek di sini, inputkan batas deret 10 misalnya. Maka deretnya yang muncul, nah benar ya, dari 3, 8, ya, 13. Setelah itu 18, ya, 23, 28, 33 ya, 38, oke, 43, 48 ya, seperti itu. Jadi karakternya sudah kita miliki. Oh, dia pertambahannya dengan tambah 5 untuk baris berikutnya gitu ya. Sehingga mudah kalau sudah tahu polanya maka kita bisa menuliskan ya.
Atau dengan menggunakan rumus juga bisa ya untuk menghasilkan seperti ini, namanya rumus formula aritmatika ya. Oke, nanti saja ya kita bahas. Kalaupun mau hanya ditulis ya, perhatikan di sini caranya kita maaf, caranya adalah kita gunakan suatu variabel, misalkan adalah namanya aritmatika atau mungkin suku ke ya. Oke, kita namai dengan variabelnya suku atau mungkin U ya, atau UN, bebas lah nama variabelnya ya. Nah, kita akan lakukan di sini ada K sama K-nya mulai dari satu lagi. K sama dengan 1, while K kurang atau sama dengan batas, maka do ya, lakukan, begin, dan end di sini ya. Apa yang dikerjakan? Maka akan menghitung rumus UN sama dengan, oke, rumusnya dia di sini adalah ada UN sama dengan AN ya. AN sorry, rumusnya adalah A ditambah dengan N-1 dikali beda ya. Ini hanya rumus ya. Oke. Kali beda. Setelah itu UN sama dengan ya, A-nya adalah 3 ditambah dengan N-1 dikali bedanya 5 ya, seperti itu. Oke. Nah, nanti akan lebih jelas saat di akademik pendidikan berikutnya ya, entah mungkin di SMP, SMA akan dikenal dengan suku bilangan gitu ya, atau deret bilangan, apakah aritmatika atau geometri ya. 3 ditambah dengan 5N min 5 ya. Oke, berarti rumusnya adalah 3 ya. 3 dikurangi 5 itu min 2 ya. Berarti 5N min 2 itu rumusnya ya. N ini dari mana? N diulangi dari K sama dengan 1 sampai dengan batasnya. N ya diulangi dari K bernilai 1 sampai K bernilai batas ya. Sehingga UN sama dengan di bawah di sini ya, UN sama dengan 5N min 2 ya, 5 dikali N ya, min 2. Oke, setelah itu tampilkan write UN ya. Oke. Lalu K yang baru adalah K yang lama ditambah 1 ya. Oke, ini sama ya, cuma beda cara untuk menampilkan 3, 8, 13, 18 seperti itu. Kita coba cek di sini, inputkan batas. Batas misalkan 8 ya. Nah, sama ya. Jadi yang langkah pertama dia menghasilkan 3, 8, 13 ya, seterusnya. Yang kedua pun sama, menghasilkan ya, 3, 8, 13, 18, 23 dan seterusnya. Nah, ya. Jadi algoritma sekali lagi sangat banyak, beraneka ragam ya. Kita tidak boleh ibaratnya mengklaim algoritma kita paling bagus ya. Nah, kalaupun mau mengklaim boleh, tapi harus disertakan hasil analisisnya. Misalkan kecepatannya sekian gitu ya. Bentuk source code-nya, bentuk algoritmanya seperti ini gitu ya. Lalu juga ada bentuk memori yang diperlukan sekian ya. Karena sudah ada banyak modelnya, maka bisa dievaluasi ya. Nah, hasil evaluasinya pun beragam gitu ya. Ternyata algoritmanya cepat tapi dengan butuh misalkan prosesor minimal i7 misalkan. Dengan RAM minimal 5 atau mungkin 4 giga gitu ya. Oke. Oke, jangan mengklaim algoritma orang lain jelek atau mungkin mengklaim algoritma kita paling bagus ya. Tapi di sini sebaiknya kita lakukan saling evaluasi ya. Biasanya itu kalau untuk masalah analisis ya nanti ada di banyak artikel ilmiah ya bisa diakses misalkan IEEE ya mungkin Ibu tahu tuh ya.
ada ACM ya, Springer ya, Elsevier ya, yang sudah terevaluasi ya, terkonfirmasi atau kita sebut dengan terindeks. Baik skalanya adalah router Thomson atau Scopus ya, atau mungkin yang versi Google Scholar ya, itu juga bisa ya. Oke. Itu tuh ranah akademik ilmiah gitu ya. Kita fokus ke sini dulu aja ya. Oke. Jadi banyak cara untuk menghasilkan deret bilangan formula 3, 8, 13 ya aritmatika yang tadi. Ini adalah cara pertama ya. Maaf tadi ini cara pertama ya. Ini adalah cara pertama. Kita melihat dari hanya polanya sangat sederhana. Mulainya dari 3 maka mulai dari 3. Oke. Nah, setelah itu deret berikutnya tambah 5 ya. Deret yang baru sama dengan deret ditambah 5 ya. Deret yang baru adalah deret yang lama ditambah 5. Terus ya. Terus K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, sampai K bernilai batas. Oke. Kalau ingin menggunakan rumus bagaimana? Nah, tadi di awal ini ada rumusnya ya. UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. Ya. Beda antar deretnya, antar bilangannya sudah jelas, yakni 5. Sehingga kita gunakan sebagai variabel B ini ya, B bernilai 5 ya, seperti itu. Ya, ini B, oke, bernilai 5 ya. A adalah suku awal ya, suku pertama. Berapa A? 3 ya. Ini nanti akan lebih dijelaskan lagi ya saat apa namanya? eh, masuk ke SMP atau SMA atau di perguruan tinggi ya. Atau bisa mempelajari sendiri ya. Namanya bisa di buku matematika diskrit atau mungkin apa ya? Komputasi diskrit ya. Silahkan bisa dicek ya. Bilangan aritmatika gitu ya. Kata kuncinya. Oke ya, ini yang apa? Sekian ya. Coba kita masukkan ke sini dulu. Oke. Sekarang bagaimana untuk deret-deret yang lain ya? Kalau kemarin genap sudah, ganjil sudah, barusan deret aritmatika dengan pola-pola seperti ini ya, pola-polanya ya. Ini pun ada dua cara ya. Oke. Oke. Atau mungkin kita ingin mengubah dulu, misalkan mau ingin diubah ke dalam bentuk perulangan for gitu ya. Nah, kalau ingin diubah ke perulangan for, maka for ya, K titik 2 sama dengan 1. Oke. To batas do begin end ya. Nah, ini sama dia ya. Tinggal kita lakukan salin saja ya, copy paste aja ya, copy paste. Nah, seperti ini. Oke. Ini biar ganti baris ke bawah gitu ya. Oke, ini sebentar ya, sebentar. Oke ya, kita lanjut lagi. Ini sama dia tadi.
Sering baterainya habis barusan. For K sama dengan 1, tuh batas, ya. Do ini strukturnya for ya. Nah, sama seperti ini ya. Kalau untuk yang while, nah perhatikan while dia ada di awal, K sama dengan 1, while K kurang sama dengan batas, ya. Do, nah begin, ya. UN sama dengan 5 dikali K min 2, write UN, ya. K sama dengan K plus 1. Nah, di for, kita tidak perlu menuliskan K sama dengan K plus 1, ya, di for. Oke, jadi itu perbedaannya, ya. Kenapa? Dia sudah secara implisit sudah penambahan iterasinya dengan angka 1, ya. Kalau di beberapa bahasa seperti C atau PHP ya atau mungkin Java ya, di K ini dia untuk for itu bisa kita atur juga seperti di while ya. Mau penambahan iterasi berikutnya pada pencacah K itu mau tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 10 ya, atau dikali 2, dikali 4 itu bebas ya. Bisa ya. Oke. Di sini sebenarnya pun ada ya, di bahasa Pascal itu ada fungsi namanya INC ya, increment. Ya, dia akan menambahkan ya. Jadi mau menambahkan kalau otomatis dengan angka 1 tinggal variabelnya saja increment-kan variabel ini ya. Atau decrement juga ada di situ ya. Nah, kita bahas dulu yang secara mudah ya. Oke. Jadi ini bedanya kalau kita gunakan for dengan while, di while menggunakan K sama dengan K plus 1. Jadi dipertegas bahwa di K berikutnya itu adalah ditambah 1. Ya. Sedangkan di for tidak ada. Oke. Lalu untuk nilai apa? Untuk kode program yang bisa kita ubah lagi dari while ini ya ke dalam bentuk repeat until. Oke. Nah, ini mirip dia ya. Mirip seperti ini. Oke, misalkan kita salin ya. Tinggal kita lakukan perubahan ya. Di sini kita jadikan repeat. Nah ya. Repeat until ya. Repeat until. Oke. Nah, seperti itu ya. Berubahnya hanya seperti itu. Dan di kode logic perbandingan ya. Bukan lebih kecil atau sama dengan batas ya, tapi dia lebih besar ya, tandanya berubah ya. Nah, perhatikan di sini kalau while lebih kecil ya, di repeat lebih besar. Apa artinya? Kalau di while di sini dia, di while itu akan mengerjakan ya aksi-aksi di dalamnya selama kondisi masih benar ya. Jadi kata while selama masih benar kerjakan aksi-aksi ini gitu ya. Itu while ya, strukturnya perulangan while. Sedangkan pada repeat until ya, ulangi kata dia. Ulangi program berikut ya sampai benar ya, sampai kondisi benar ya. Oke. Ulangi baris 28, 29, 30 dieksekusi sampai terpenuhi K lebih besar atau mencapai ya atau sama dengan bernilai batas. Nah, itu perbedaannya antara while dengan repeat ya. Oke. Karena itu ada karakternya nanti ya, untuk perulangan while sebaiknya apa persoalannya, untuk repeat until bagaimana, untuk for bagaimana ya. Meskipun semuanya bisa kita gunakan ya, tapi kalau kita lama menekuni bidang algoritmik, ya, dia akan memiliki karakteristik ciri khas. Oh, sebaiknya kita gunakan perulangan while, repeat, atau mungkin for, atau bahkan kita gunakan perulangan secara rekursif ya, nanti akan dijelaskan di subbab tentang method ya. Oke ya. Jadi ini ya ada while ya, ada repeat, oke, dan satu lagi ada for ya. Oke. Nah, contoh diulangi lagi ya. Misalkan sekarang persoalannya adalah bagaimana untuk menampilkan deret ya, deret bilangan aritmatika misalnya adalah
Matematikanya berapa nih? 4 gitu ya, misalkan 4, 7 ya, tambah 3 semuanya 10, 13, setelah itu tambah 3, 16, 19, 22, 25, dan seterusnya. Ini pun sama ya, bisa kita kerjakan dengan cara yang di awal tadi, oke, yakni menghitung polanya ya. Di sini, oke, kita cara terbarunya seperti ini. While ya, K-nya masih bernilai 1, oke. While K kurang ya atau sama dengan batas, do, begin, end ya. Apa yang ditampilkan? Nah, di sini kita butuh awalnya dari mana ya? Kita awali deretnya dimulai dari angka 4. Benar ya? Dari angka 4. Nah, setelah itu, oke, tampilkan dulu ya. Tampilkan, outputkan ya. Write deret. Nah, di sini. Oke. Setelah itu, nah, deret berikutnya adalah deret sebelum ditambah dengan 3. Setuju ya? Lalu K yang baru adalah K tambah 1, masih sama ya. Jadi perbedaannya hanya pada mulainya angka 4 di sini dan ditambah angka berapa setelahnya, begitu ya. Kalau kita gunakan cara yang melihat yang sangat-sangat sederhana, dilihat ya, kita baca, oh ada angka 4, 7 ya, 10, 13 ya, 16 dan seterusnya. Ternyata 4 ke angka 7 itu bertambah 3. 7 ke angka 10 bertambah 3. 10 ke 13 tambah 3. Terus ternyata ini tambah 3 semua ya. 22 ke 25 tambah 3 ya. 25 tambah 3 berarti setelahnya adalah 28. 28 tambah 3 adalah 31. 31 ditambah 3, 34 terus ya. Makanya kita tambah 3. Sampai kapan? Sampai batas ya. Batas di sini yang sudah kita isikan ya. Mau berapa bilangan yang akan ditampilkan gitu ya. Oke, ini caranya seperti ini dia. Hanya melihat dari pola ya, sangat sederhana. Oke. Nah, sedangkan untuk cara kedua, nah, kalau kita ingin menggunakan dengan deret formula ya, formula deret. Nah, seperti ini yang sebelumnya ada. Bagaimana tuh? Maka UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. Oke. Sama dengan A adalah 4 ya, ditambah N-1 bedanya adalah 3 ya. Bedanya adalah 3. Oke. 4 ke 7 3, 7 ke 10 3 ya. Bedanya seperti itu ya. Oke. Sama dengan 4 ditambah 3N min 3. Oke, sama dengan 4 dikurangi 3 adalah plus 1. Ya, jadi 3N plus 1 ya. Oke, masih sama nih dia. N akan diulangi ya, dari K bernilai 1 sampai K bernilai batas. Seperti itu ya. Jadi rumusnya adalah 3N plus 1 ya. Karena itu, kalau kita ingin menggunakan rumus ini, ya, rumus 3N plus 1, maka kita beri ini dulu, misalkan write len. Apa tadi? K titik 2 sama dengan 1, while K kurang sama dengan batas, do, begin, end, ya. Nah,
Begin N, K sama dengan kurang dari batas. Mana tadi? Nah, UN titik 2 sama dengan 3 dikali dengan N min plus 1 ya. 3N plus 1. Ini rumusnya di atas ya. 3N plus 1 ya. 3N plus 1. Maka kita menuliskan 3N plus 1 ya. Setelah dituliskan, maka kita tampilkan ya. Write nah, UN ya. UN. Nah, setelah itu K titik 2 sama dengan K plus 1. Ya. Oke ya, seperti ini dia. Coba kita cek dia apakah hasilnya 47 seperti itu, 47, 10 ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita isikan misalkan sekarang 9 ya batasnya. Ini muncul di sini ya, nih. 4, 7, 10 ya, 13, 16, 19 ya. Benernya tambah 2 semua ya. Oke, ini yang tadi mungkin yang repeat until ya. Ini kurang kondisi ya. Ada yang harus dibenerin. Oke, coba kita cek dulu di sini yang untuk repeat until sepertinya ada ini ya. Ini kondisi yang harus diubah ya. K sama dengan K. Nah, hanya seperti ini ya, dihapus ya. Sama dengan dihapus ya. Agar hasilnya sama ya. Karena dia kondisinya harus bernilai benar baru berhenti ya. Ya, itu ya. Nilainya adalah 4, 7, 10, 13, 16 ya. Seperti yang dicari tadi ya. Deret bilangan 4, 7, 10 seperti ini ya. Oke. Oke, ini ya caranya adalah seperti ini. Oke. Oke, ini kalau kita gunakan dengan strukturnya while ya. Oke, sekarang contoh yang lain. Nah, ini agak contohnya lebih seru lagi ya. Deret bilangan aritmatika berikutnya ya. Ini kadang masuk ke deret geometri ya. Apa perbedaannya nanti ya? Kalau geometri itu sudah perkalian ya. Kalau masih penjumlahan itu aritmatika, maksudnya yang sangat sederhana ya. Oke, deret aritmatika, oke. Nanti pun ada perbedaannya untuk menghitung jumlahnya terutama. Ya, kita bisa gunakan rumusnya. Nah, di sini kita gunakan masih aritmatika dulu ya. Misalkan deretnya adalah 1, 2, 4, ya, 8, 16, ya, 32, 64, ya, dan seterusnya. Ini seakan-akan 2 pangkat, ya. 2 pangkat 0, 1, ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, ya. Seperti itu, ya. Jadi tidak lagi perbedaannya berapa ya. Kalaupun model perbedaannya ternyata lebih punya karakter yang unik di sini. Sangat-sangat sederhana. Ternyata 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, ini 4. 4 tambah 4, 8. Ya. 8 tambah 8, terus ya ternyata seperti itu dia. Oke, sangat sederhana ya. Karena itu deretnya bisa kita ini kita lakukan salin dulu. Oke. Dia deretnya mulai dari angka 1 ya. Tampilkan deret. Setelah itu deret sama dengan deret plus deret. Nah, gitu ya. Jadi 1 tambah 1 2 ya. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8 seperti itu ya. 8 tambah 8 16. Oke, jadi punya karakteristik seperti itu dia. Oke, bisa kita tambahkan. Atau kalaupun mau tidak seperti ini, deretnya mau tetap dari 1 misalnya ya. Nah, tapi di sini dia yang saya blok di sini di baris 30 ya. Deret berikutnya adalah deret
kita kalikan dengan 2. Ya, ini pun sama dia ya. Contoh misalkan di sini kita isikan misalkan sampai 8 gitu ya. Nah, oke. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ya dan seterusnya. Sama ya deret aritmatika yang barusan ya. Sama seperti yang ini dia. Oke. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ya, sama seperti itu. Oke. Cara yang berikutnya tadi sudah kita ini juga caranya bisa deret tambah deret ya. Sebenarnya kan sama ya, deret dikali 2 ya. Deret dikali 2 dengan deret ditambah deret. Sama ya sebenarnya caranya ya. Oke, secara apa? Matematik itu bernilai sama ya. Oke. Ini adalah deret ibaratnya deret perpangkatan ya, aritmatika. Bagaimana untuk misalkan deret bilangan faktorial? Nah, faktorial ini dia 1 ya, 1 2 6 24 ya, 120 terus 720 ya dan seterusnya. Artinya adalah di sini ada definisi ya. Nanti akan lebih lanjut lagi ya. Artinya lambangnya faktorial itu adalah tanda seru. 0 faktorial bernilai 1 ya. 1 faktorial bernilai 1 ya. Oke. 2 faktorial bernilai 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke. 3 faktorial berarti 1 dikali 2 dikali 3 berarti 6 ya. Nah, seperti itu ya. 6 faktorial 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 berarti 24 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau ada seperti ini dia, maka tinggal kita ubah susunannya di sini. Tinggal kita melihat dari yang seperti ini dia. Untuk yang faktorial sementara hanya kita bahas secara ringkas dulu ya, karena sudah agak berat ini komputasi juga ya. Oke. Dia deret sama dengan deret sama dengan 1, K sama dengan 1 masih sama, ini masih sama, ini sama. Yang membedakan adalah, nah di sini deret sama dengan deret dikali dengan K. Nah, seperti itu ya. Itu yang membedakan ya. Oke. Sehingga kalau kita lakukan run, nah, misalkan angkanya adalah 6, maka dia muncul ya. 1, 1, 2, 6, 24, 120. Ya, sama ya. Seperti yang ini, sama dia. Oke. Kalau kita lakukan misalkan isinya adalah 7 batasnya, maka sampai 720 ya. Oke. 720 ya. Oke, 720 ya, sama ya di sini. Ini pun sama. Nah, oke. Nah, ada lagi sekarang yakni adalah deret Fibonacci ya. Deret bilangan Fibonacci ya. Fibonacci ini dia bilangan yang bisa digunakan untuk ada istilah dengan ekonomi ya, ada golden ratio ya. Dia seperti ini, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ya, 34 dan 55 ya dan seterusnya ya. Di sini kita cek ya. 0 ditambah 1 ya, 1 ya.
Sedangkan 1 ditambah 1 itu 2, ya. 2 ditambah 3 5, ya. 3 ditambah 5 nih ya, 3 tambah 5 8, 5 tambah 8 13, 8 tambah 13 itu 21, 21 ditambah 34, nah dan seterusnya ya. Sehingga cara yang sederhana kita bisa dengan menganggap 0 dan 1 ini adalah nilai awalnya gitu ya. Nah, untuk bilangan Fibonacci kita butuh tambahan variabel, anggap saja A, ada B, dan ada C ya. Nah, di sini A bernilai 0, B bernilai 1 ya. Lalu K bernilai 1, masih sama. While K kurang atau sama dengan batas, do, begin, end. Ya, seperti ini. Oke. Nah, apa yang dilakukan sekarang adalah nilai, kita tampilkan dulu di sini ya, kita tampilkan write A dan B ya, seperti ini. Kita tampilkan dulu ya. Nah, setelah itu C titik 2 sama dengan A ditambah B ya. Lalu tampilkan C ya, seperti ini. Nah, A yang baru sama dengan B yang baru sama dengan C, K sama dengan K plus 1 ya. Oke, untuk sementara dicek dulu ya. Bisa kita nanti ulangi kembali karena bilangan deretnya pun makin kompleks ya. Oke. Masukkan deret bilangan. Nah, di sini ya. Misalkan sampai 10 ya. Oke. Oh, ini kita sampai 8 dulu ya, 9 misalnya. Masih ya. Oke, masih benar ya. Misalkan 8. Nah, ini ya. Oke. Jadi 0 ya. 1 1 2 3 5 8 13 21 34 ya. Oke. Nah, kalau kita selain integer bisa nggak Pak Barja diganti? Bisa, ada istilahnya adalah long ya, long integer ya. Oh, long ini tulisannya apa nih? Long in ya. Coba kita cek. Misalkan tadi 10 ya. Nah, ini masih ada di sini dia ya. Long integer itu maksudnya batasnya lebih besar ya. Kalau kita punya ember sebesar gayung mandi, integer ya. Kalau ember yang agak besar lagi, misalkan untuk cuci ya, cuci baju itu adalah long integer, makin besar, bisa ditampung ya. Oke, seperti itu ya. Oke ya, ini adalah bilangan-bilangan yang sudah kita pahami ya. Oke. Ada sekali lagi di awal, coba kita cek. Ada bilangan genap ya atau ganjil, lalu Fibonacci ya, aritmatika, faktorial, deret pangkat, deret geometri. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini dia. Ada juga formulanya di sini. Oke. Ada formula ya. Deret bilangan aritmatika pun sama di sini, ada yang contoh-contoh yang lain ya. Nanti akan saya berikan tugas ya untuk dicek, dikerjakan ya. Nanti bisa ditulis di online gdb.com ya. Ini bagus ya, sangat bermanfaat. Atau dari W3 School juga bisa ya. Oke. Bahasa Pascal ini punya kemiripan dengan Python dan bahasa Golang ya. Go ya. Mungkin ini emang dari Google, Go ya, bahasa Google ya. Oke. Ini ya, ada Fibonacci, terus program Hello, ya, batas, deret,
login ya. Oke, seperti ini dia. Nah, ini ya. Ini bilangan Fibonacci. Oke. Nah, saya kasih tulisan di sini. Oke, ini adalah Rateland Fibonacci ya. Seperti ini. Ini Fibonacci. Oke. Ini adalah Fibonacci. Terus kalau ini dia kita sebut dengan faktorial. Oke. Ada bilangan faktorial. Oke, ini adalah faktorial. Ya. Nah, ini adalah deret faktorial. Setelah itu ada deret faktorial, juga ada ini deret pangkat ya. Ini adalah deret pangkat ya, pangkat 2 ya. Atau kita bilang aritmatika boleh, geometri boleh ya. Jadi 1, 2, 4, 8 seperti itu ya. Oke, ini saya tulis aja deh di sini ya. Deret Fibonacci itu maksudnya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ya, dan seterusnya ya. Sedangkan di faktorial 1, 1, 2, 6, 24, 120, 720 ya, terus sekian lagi ya, dan seterusnya ya. Oke, ini deret faktorial ya. Untuk deret pangkat, nah ini dia ada pangkatnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 ya, 1024 ya, dan seterusnya ya. Oke, ini pangkat dia. Oke. Ini pun masih sama ya, deret pangkat, cuma cara yang beda dia di sini dengan menggunakan deret plus deret ya. Ini ya, menggunakan caranya deret plus deret. Sedangkan kalau yang di atas deret ya dikali 2 ya. Oke, bisa seperti ini. Lalu juga ada deret aritmatika, mulainya dari 3 dia ya. Dari 4 ya. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 ya. Terus tambah 3, 28 dan seterusnya ya. Bisa seperti ini. Deret aritmatika caranya dengan deret plus 3. Sedangkan cara yang di sini dia masih sama. Oke, untuk menghasilkan deret aritmatika yang di awal cuma caranya beda ya, menggunakan rumusnya ya, 3n plus 1 ya. 3n plus 1. Oke. Kalau yang di bawahnya lagi, kita di sini ada sebentar ya. Oke, yang ini 5-2 adalah 3, 8, 13, 18, 23, 28 ya, 33 dan seterusnya ya. Ini pun sama ya, dia menggunakan rumus. Ini masih sama menggunakan struktur repeat until ya, 5K-2.
Lalu yang di sini menggunakan formulanya adalah bukan formula yang sama ya, menggunakan strukturnya for ya, strukturnya for yang ini dia. Lalu eh, ini pun sama ya, ini dia sama. Yang di sini menggunakan deret plus 5 ya. Jadi oke. Banyak cara ya, sebenarnya banyak cara. Jadi berbeda-beda ya caranya, tapi hasilnya sama dia. Oke. Kalau kita cek batas deret misalkan adalah 7 ya. Nah, di sini akan muncul semua dia. Oke. Nah, untuk bilangan Fibonacci batas deret ada ya, sudah ya. Ini ya, bilangan Fibonacci ini ada sampai segini ya, benar ya. Nah, untuk yang bilangan faktorial, ini faktorial ya. Hasilnya di bawahnya sama. Untuk yang pangkat dia pun sama ya. Sama. Aritmatika juga sama ya, aritmatika terus ya sampai ke bawah nih ya. Sampai ke sini sama dia. Oke. Nah, ini ya ada keterangannya di sini. Cuma caranya emang banyak, sangat banyak ya. Sama seperti kemarin saya mengatakan 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya. 6 dikurangi 1 sama dengan 5, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 1 dikali 5 sama dengan 5, 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi caranya sangat banyak. Di algoritmik ini sangat banyak ya. Jadi selamat apa namanya mempelajari kembali ya. Nanti akan saya kasih tugas. Ini tugasnya bagaimana di awal ya. Tugasnya saya taruh di awal saja. Oke. Misalkan coba kerjakan tugas membuat kode program di Pascal ya untuk menampilkan deret bilangan berikut ya. Misalkan deretnya sama dengan 2 ya. Terus 7, 12, lalu 17, lalu ada 22, 27, 32, 37 ya dan seterusnya. Ini yang pertama ya, yang A. Yang B, deret sama dengan 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 ya dan seterusnya 42 oke 20 30 dan seterusnya. Jadi ada 2 tugas ya, coba dikerjakan sambil disimak kembali materi-materinya. Ada deret yang pertama A seperti itu. Deret yang kedua ada juga ya seperti itu dia. Oke. Nah, mungkin saat ini seperti itu dulu ya yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan sangat membantu untuk bisa di bahasa pemrograman ya. Karena kalau sudah bisa algoritmik ya bahasanya Pascal atau mungkin Python itu sama dia, beda bahasa saja ya. Nanti ke depannya bisa bahasa Go ya, bahasa Python bisa. Nanti kita akan bahas juga bahasa-bahasa yang lainnya, dilihat kemiripannya ya. Yang penting adalah algoritmik. Oh, ini tugasnya ini tadi ya. Tugasnya nih. Tugasnya. Oke ya, paling begitu dulu. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record ya.